Dengan langkah cepat, Marisa meninggalkan mansion milik Marcelo. Cepat, cepat, cepat. Sebelum ada yang menyadari kepergianku, gumamnya sambil terus melangkah. Setelah ia berhasil keluar dari kawasan elit tersebut, Marisa menemukan seorang tukang ojek yang bisa mengantarkan dirinya menemui seseorang yang dapat membantu pelariannya dari Tuan Marcelo. Fatan, hanya nama itu yang ada di dalam benaknya saat ini. Marisa berharap lelaki itu bisa membantunya pergi dan menghilang dari kehidupan Marcelo. Setelah beberapa menit menempuh perjalanan bersama si tukang ojek, ia pun tiba di depan gerbang kampusnya. "Terima kasih, Pak," ucap Marisa seraya menyerahkan uang kepada tukang ojek tersebut. "Sama-sama, Neng Gelis," sahut si tukang ojek sambil tersenyum konyol kepada Marisa sebelum lelaki itu berlalu dari hadapannya. Baru beberapa menit setelah tukang ojek itu pergi, sebuah mobil berwarna hitam mendekat ke arah pintu gerbang kampus. Marisa mengenali mobil itu, yang tidak lain adalah milik Fatan, dosen paling tampan yang mengajar di universitas tersebut. "Pak Fatan, Pak Fatan," panggil Marisa sambil berlari kecil menghampiri mobil milik Fatan. "Marisa," pekik Fatan. Fatan segera menghentikan mobilnya kemudian membuka kaca mobil yang berada di sampingnya. "Marisa, kamu mau kemana?" tanya Fatan sambil memperhatikan penampilan Marisa yang nampak kacau. Ceritanya panjang, Pak. Bolehkah Marisa masuk?" sahutnya. "Iya, tentu saja boleh." Fatan bergegas membukakan pintu mobilnya dan mempersilahkan gadis itu duduk bersebelahan dengannya. "Sebaiknya kita bicara sambil jalan, ya," ucap Fatan. Marisa pun menganggukkan kepalanya. Fatan terus melajukan mobilnya dan sesekali ia menoleh kepada Marisa yang sedang duduk di sampingnya. "Sebenarnya ada apa, Marisa? Kenapa wajahmu terlihat murung?" tanya Fatan. "Hufet." Marisa menghembuskan napas berat. Marisa meremas kedua tangannya secara bergantian. Ia bingung harus bagaimana menceritakan hal itu kepada Fatan. Dan ia sudah tidak punya pilihan lain, selain meminta tolong kepada lelaki itu. "Sebenarnya aku kabur Tuan Marcelo, Pak. Dan sekarang, aku tidak tahu lagi harus kemana dan meminta tolong pada siapa," tutur Marisa dengan wajah tertunduk. "Apa, kabur? Tapi kenapa?" tanya Fatan yang begitu shock mendengar ucapan gadis itu. Marisa mengangkat kepalanya kemudian menatap wajah Fatan dengan tatapan sendu. "Bisakah Bapak membawaku ke tempat yang aman untuk sementara? Hanya sebentar saja, setelah aku mendapatkan bantuan dari temanku, maka aku akan segera pergi," ucap Marisa. "Ya, tentu saja." Tanpa pikir panjang, Fatan menaikkan kecepatan mobilnya dan melaju memecah jalan raya menuju kediamannya yang sangat sederhana. Jika dibandingkan dengan mansion mewah milik Marcelo, rumah milik Fatan sama sekali tidak ada apa-apanya. Setelah beberapa saat, mereka pun tiba di halaman depan rumah Fatan. "Masuklah, Marisa." Fatan membukakan pintu rumahnya dan mempersilahkan Marisa untuk masuk ke dalam. Ia juga mengajak gadis itu untuk duduk di sofa miliknya. "Sekarang apa kamu ingin menceritakan semuanya kepadaku?" tanya Fatan. "Tadi pagi, aku tidak sengaja mendengar perdebatan antara Tuan Marcelo dan Nona Sarah. Saat itu mereka sedang memperdebatkan tentang diriku dan juga masa laluku." Marisa menarik napas dalam sebelum ia melanjutkan ucapannya. Sedangkan Fatan masih setia menunggu cerita dari gadis itu. "Aku dengar Sarah berteriak dan mengatakan bahwa aku bukanlah anak kandung dari Tuan Marcelo dan juga Nyonya Melinda." Air mata Marisa kembali tumpah, bahunya kembali bergetar dan dadanya terasa sangat sesak. "Ternyata aku hanyalah anak adopsi mereka, yang mereka ambil dari salah satu panti asuhan. Orang tuaku bahkan tidak diketahui asal-usulnya. Ya, Tuhan." Marisa menutup wajah cantiknya dengan kedua tangan. "Benarkah? Pantas saja aku merasa agak aneh melihat perhatian yang diberikan oleh Tuan Marcelo kepadamu," sahut Fatan. Marisa menyeka air matanya kemudian menatap Fatan dengan tatapan heran. "Maksudmu? Apa kamu tidak sadar, Marisa? Kalau menurutku, Tuan Marcelo itu jatuh cinta padamu," tutur Fatan. Marisa masih sempatnya terkekeh mendengar ucapan lelaki itu. Padahal ia sedang bersedih dan berada di titik terendah dalam hidupnya. "Mencintaiku?
Yang benar saja, aku bahkan sudah menanyakan hal itu langsung kepadanya dan ia bilang, ia hanya menganggapku sebagai anak, tidak lebih dari itu. Fatan terdiam, tetapi ia masih yakin akan perasaan lelaki itu. Hanya saja, Tuan Marcelo mencoba mengelaknya atau memang lelaki itu tidak menyadari bahwa ia sudah jatuh cinta pada Marisa. Pak Fatan, bolehkan aku meminta tolong padamu? Lirih Marisa sembari menangkupkan kedua tangannya di hadapan lelaki itu. Ya, Marisa. Katakan saja. Sebenarnya aku sangat malu, Pak. Tetapi aku sudah tidak punya pilihan lain selain meminta tolong kepada Pak Fatan. Aku butuh uang untuk pergi menjauh dari kehidupan Tuan Marcelo. Dan aku harap Pak Fatan bersedia memberikan aku pinjaman untuk sementara. Nanti jika aku sudah punya uang, maka aku akan segera menggantinya. Tutur Marisa. Fatan tersenyum kemudian meraih tangan Marisa yang terasa sangat dingin. Apa kamu serius ingin pergi jauh dari lelaki itu? Tanya Fatan. Fatan begitu bersemangat setelah mendengar niat Marisa yang ingin pergi jauh dari Marcelo yang menyebalkan itu. Marisa menganggukkan kepalanya dengan cepat. Dan wajah cantik Marisa kini mulai nampak bersemangat karena Fatan bersedia membantunya. Baiklah, aku akan membantumu, Marisa. Bahkan tidak hanya meminjamkan kamu uang, aku akan membawamu ke tempat di mana Marcelo tidak akan pernah menemukan dirimu, tutur Fatan. Masuklah, ucap Fatan sembari membukakan pintu mobilnya untuk Marisa. Marisa pun segera masuk ke dalam mobil dan duduk di jok depan. Setelah Marisa masuk, Fatan bergegas menyusul Marisa kemudian duduk di samping wanita itu. Kamu siap? Ya. Sahut Marisa mantap. Fatan tersenyum kemudian segera menghidupkan mesin mobilnya kemudian melaju ke jalan raya. Bolehkah aku meminjam ponselmu, Pak Fatan? Aku ingin menghubungi sahabatku, tanya Marisa. Tentu saja, sahut Fatan. Fatan meraih benda pipi tersebut dari dalam saku kemeja yang sedang dikenakannya, kemudian menyerahkan benda itu kepada Marisa. Terima kasih. Marisa menyambut benda itu dari tangan Fatan kemudian mulai menekan tombol angka yang ada di layar ponsel tersebut. Semoga saja ini benar nomornya, gumam Marisa sembari meletakkan ponsel tersebut ke samping telinganya. Ya, halo. Ini siapa dan perlu apa? Erika, ini aku, Ica. Ica. Kamu ganti nomor, ya? Seru Erika dari seberang telepon. Tidak, Erika. Ini nomor dosenku, Pak Fatan yang pernah aku ceritakan ke kamu. Dosen tampan itu? Wah, kenalin aku dong, Ca. Seru Erika. Erika, aku belum selesai ngomong. Coba dengerin aku dulu. Begini, aku lagi dalam masalah. Ternyata selama ini Tuan Marcelo. Marisa menggigit bibir bawahnya yang bergetar. Ca, kenapa Tuan Marcelo? Tanya Erika penasaran. Erika, dia bukanlah ayah kandungku, begitu pula Nyonya Melinda. Marisa menahan isak tangisnya. Namun, sesenggukan itu masih bisa terdengar. Bibirnya kembali bergetar dan dadanya terasa sesak. Apa maksudmu, Ca? Tanya Erika panik. Apalagi setelah mendengar suara sesenggukan Marisa dari seberang telepon. Marisa membuang napas berat kemudian kembali berucap. Ya, Erika, ternyata aku hanya anak angkat dari Tuan Marcelo dan Nyonya Melinda. Aku benar-benar malu, aku bahkan melilit kabur dari lelaki itu dan sekarang aku tidak tahu harus kemana, ucap Marisa. Oh, Tuhan. Pekik Erika sambil membulatkan matanya dengan sempurna. Erika. Ponselku tertinggal di salah satu mobil milik Tuan Marcelo dan aku tidak sempat mengambilnya. Nanti jika Tuan Marcelo menghubungimu, tolong jangan kasih tahu aku di mana, lanjutnya. Iya, Ca. Baiklah. Tapi, sebenarnya kamu mau kemana? Entahlah, nanti aku kabari lagi. Sudah dulu, ya. Bye. Setelah selesai bicara dengan sahabatnya, Marisa segera menyerahkan ponsel itu kembali kepada Fatan. Terima kasih, Pak, ucap Marisa. Sama-sama, sahut Fatan sembari menyambut ponsel itu. Sementara itu di kediaman Marcelo. Marcelo kembali beristirahat di ruang pribadinya setelah dokter yang mengobati Sarah pulang. Sedangkan Sarah kembali beristirahat di dalam kamarnya.
Marcelo duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Ternyata lelaki itu tengah menjelajahi akun sosmed milik Marissa dan ia menemukan banyak sekali foto Marissa dengan berbagai gaya. Tersungging sebuah senyuman di bibirnya ketika memandangi foto Marissa saat berada di pantai dulu, di mana ia dan gadis itu bertemu untuk pertama kalinya. Tiba-tiba salah seorang pelayan mengetuk pintu ruangannya. Tok, tok, tok. Ya, masuklah. Pintu pun terbuka dan tampaklah seorang pelayan wanita masuk sambil menundukkan kepalanya. Tuan, makan siang sudah siap, ucapnya. Baiklah, sahut Marcelo. Saya permisi, Tuan. Pelayan itu pun keluar dari ruangan itu kemudian kembali ke dapur. Setelah pelayan itu pergi, Marcelo bangkit dari tempat duduknya kemudian melangkahkan kakinya keluar dari ruangan itu seraya meletakkan kembali ponselnya ke dalam saku celana yang sedang ia kenakan. Setibanya di ruang makan, ia segera duduk di kursi kesayangannya. Tidak berselang lama, Sarah pun tiba di ruang itu. Wanita itu menghampiri Marcelo kemudian mencium pipinya. Bagaimana jarimu, apa sudah baikan? Tanya Marcelo. Ya, sudah mulai berkurang bengkaknya, sahut Sarah. Baguslah. Sayang, rengek Sarah sambil menunggu pelayan meletakkan makan siangnya ke atas piring. Gumam lelaki itu. Belikan aku cincin yang baru, ya. Yang lebih bagus daripada kemarin, lanjut Sarah sambil memasang wajah menggemaskan. Ya, sahut Marcelo, singkat dan jelas. Seorang pelayan tiba di ruangan itu dengan wajah pucat dan nampak ketakutan. Ia menghampiri meja makan dengan kepala tertunduk. Tuan, sapanya terbata-bata. Marcelo segera menoleh kepada pelayan itu dan menatapnya lekat. Ada apa, pelayan? Tanya Marcelo heran. Itu, Nona Marissa. Jawab pelayan terbata-bata karena takut Marcelo marah kepadanya. Ica? Kenapa Ica? Tanya Marcelo. Baru saja lelaki itu meraih sendok dan garpu untuk mencicipi makan siangnya. Namun, saat pelayan itu menyebutkan nama Marissa dengan wajah panik, membuat Marcelo kembali meletakkan sendok dan garpu tersebut ke atas meja. Rasa lapar yang mendera perutnya sejak tadi seakan sirna. Itu, Tuan. Nona Marissa tidak ada di kamarnya. Saya juga sudah mencari ke seluruh ruangan kamarnya, tetapi Nona Marissa tidak ada, ucap pelayan itu terbata-bata. Apa? Pekik Marcelo. Lelaki itu bangkit dari tempat duduknya dan bersiap pergi dari ruangan itu. Namun, langkahnya terhenti ketika Sarah berucap. Pelayan. Bisa saja, kan gadis itu sedang berada di salah satu ruangan di dalam mansion ini? Mansion sangat ini luas dan besar. Jadi, jangan dilebih-lebihkan seperti itu deh, kesal Sarah. Ya, pelayan, apa yang dikatakan oleh Sarah ada benarnya. Coba cari ke seluruh ruangan yang ada di mansion ini, siapa tahu dia ada di sana, sela Marcelo, mencoba menenangkan diri sendiri yang sudah mulai panik. Pelayan itu menggelengkan kepalanya yang tertunduk. Sudah, Tuan. Saya sudah meminta beberapa pelayan lain untuk mencari keberadaan Nona Marissa, tetapi tetap sama. Nona Marissa tidak ada di mana-mana, sahutnya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi, gumam Marcelo sembari melangkahkan kakinya dengan cepat. Sarah benar-benar merasa kesal, ia memutarkan kedua bola matanya dan memasang wajah malas. Cari perhatian lagi tuh, gadis. Sampai kapan sih dia akan terus seperti itu? Hardiknya sambil melemparkan sendok dan garpu yang ada di tangannya. Sarah pun bangkit dari tempat duduknya kemudian melangkah menyusul Marcelo dan pelayan itu. Di mana yo? Tanya Marcelo kepada pelayan yang masih berjalan mengikutinya. Ada di depan, Tuan. Panggil dia, cepat. Titah Marcelo. Baik, Tuan. Pelayan itu bergegas menyusul Yo yang sedang berbincang bersama para bodyguard di depan. Dengan tergesa-gesa, pelayan itu menghampiri Yo dan juga anak buahnya itu. Tuan Yo, Tuan Besar memerintahkan Anda untuk segera menemuinya, ucap pelayan itu terbata-bata. Yo menautkan kedua alisnya saat menatap pelayan itu. Apalagi ketika melihat wajah paniknya. Sebenarnya ada apa, pelayan? Kenapa wajahmu seperti itu, seperti orang yang baru saja melihat hantu? Maaf, Tuan. Tetapi saya rasa ini lebih menakutkan daripada melihat hantu.
Kita semua akan mendapatkan masalah karena nona kesayangan Tuan Besar menghilang, sahutnya. Apa? Bagaimana bisa? Pekik Yo. Tanpa basa-basi lagi, Yo bergegas masuk ke dalam mansion dan mencari keberadaan Tuan Marcelo. Bencana besar akan segera dimulai, gumam Yo. Sementara itu, di ruang utama, kumpulan semua pelayan, bodyguard dan juga penjaga keamanan di sini, cepat. Titah Marcelo dengan wajah memerah. Tidak berselang lama, Yo dan para bodyguardnya tiba di ruangan itu. Mereka segera menghampiri Marcelo yang sedang panik. Marcelo menatap Yo dengan wajah masam membuat nyali Yo menciut. Busiat wajahnya. Batin Yo. Yo, para bodyguard dan seluruh pelayan sudah berkumpul di ruangan itu, tepat di hadapan Marcelo. Untuk seluruh pelayan dan bodyguard cari Marisa di seluruh mansion ini. Dan kamu, Yo, ikut aku. Kita cek rekaman CCTV, titah Marcelo. Seluruh pelayan dan para bodyguard pun segera berpencar dan mencari keberadaan Marisa hingga keseluruhan ruangan yang ada di mansion tersebut. Sedangkan Marcelo dan Yo segera menuju ruang kontrol untuk melihat hasil rekaman CCTV yang ada di mansion. Setibanya di ruangan tersebut, Yo segera melakukan tugasnya, mengecek hasil rekaman CCTV. Yo, mulai dari kamarnya. Titah Marcelo. Baik, Tuan. Yo mulai memeriksa hasil rekaman CCTV di dalam kamar Marisa. Yo yang gugup serta sedikit takut, tiba-tiba saja mengklik hasil rekaman beberapa waktu yang lalu, yang terjadi di kamar Marisa. Di layar monitor nampak Marcelo dan Marisa tengah berdebat dan tiba-tiba Marcelo meraih tubuh Marisa hingga handuk yang gadis itu kenakan melorot ke lantai. Nampaklah tubuh seksi Marisa yang polos tanpa sehelai benang sedang berada di dalam pelukan lelaki itu. Marcelo membulatkan matanya dengan sempurna. Hei, Yo. Kenapa jadi rekaman ini yang kamu putar, dasar bodoh? Hardiknya sambil menyentil kepala asistennya itu. Wajahnya memerah karena malu. Kejadian memalukan itu malah dilihat oleh asistennya sendiri. Memaafkan saya, Tuan. Saya salah klik, sahut Yo dengan terbata-bata. Tuan Marcelo, kenapa tidak diakui saja kalau Anda mencintai gadis itu, ribet amat. Lagi pula Nona Marisa bukanlah anak kandung Anda, gumamnya. Kamu bicara apa? Rupanya Marcelo tahu bahwa Yo sedang bergumam, tetapi tidak mendengar jelas apa yang dikatakan oleh lelaki itu. Bukan apa-apa, Tuan. Yo segera mengganti rekaman CCTV tersebut dengan kejadian yang baru saja terjadi. Itu dia, Yo. Lihat dia keluar dari kamarnya. Cek lagi bagian luar dan lihat kemana gadis itu pergi. Pekik Marcelo. Setelah dilihat lebih jauh lagi, akhirnya rasa penasaran Marcelo pun terjawab. Gadis itu memang kabur dari mansionnya tanpa membawa apapun, hanya baju satu di badan. Ya, Tuhan. Icaku kabur, Yo. Mata Marcelo nampak berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa gadis kecilnya akan pergi meninggalkan dirinya. Dan yang membuat hati Marcelo teriris adalah gadis itu pergi tanpa membawa apapun. Segera perintahkan seluruh anak buahmu untuk mencari keberadaan Icaku. Cari di kediaman Melinda, butiknya, rumah sahabatnya dan jangan lupakan, Fatan. Baik, Tuan. Marcelo dan Yo kembali ke ruang utama kemudian menghampiri seluruh pelayan dan para bodyguard yang sudah berkumpul di sana. Tuan, kami tidak menemukan Nona Marisa dimanapun, tutur salah seorang bodyguard. Percuma, Marisa sudah kabur. Sekarang kita berpencar dan mulai menyisir kota ini. Aku yakin sekali keberadaannya masih belum jauh, titahnya. Baik, Tuan. Jawab mereka serempak. Baru saja Marcelo, Yo dan anak buahnya ingin melangkahkan kaki mereka keluar dari mansion, Sarah memanggil Marcelo sembari berlari kecil mengejar calon suaminya itu. Marcel, tunggu! Teriak Sarah. Marcelo berbalik kemudian menatap wanita itu dengan wajah malas. Apalagi? Seharusnya kamu diam di mansion saja dan biarkan orang-orangmu yang bekerja, kamu tidak perlu turun tangan mengurus semua masalah ini. Seharusnya yang kamu pikirkan sekarang adalah persiapan hari pernikahan kita. Lagi pula Marisa tidak akan bisa pergi jauh dengan semua kemewahan yang tersedia di mansion ini. Kesal Sarah. Cukup Sarah, aku tidak ingin berdebat lagi denganmu.
Dan satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak akan mengadakan acara pernikahan sebelum aku berhasil menemukan Marisa. Setelah mengucapkan hal itu, Marcelo kembali melanjutkan langkahnya dan meninggalkan Sarah yang masih terpaku di tempatnya berdiri. Sarah tidak menyangka, Marcelo akan mengatakan hal itu. Sekarang ia sadar, hubungan yang ia jalin selama ini bersama Marcelo, sama sekali tidak penting di mata lelaki itu. Awas kamu, Marcelo. Aku akan lakukan segala cara agar kamu bersedia menikahiku. Kesalnya. Baru saja Marcelo menjejakkan kakinya di halaman mansion, seorang bodyguard menghampirinya. Di tangan bodyguard itu nampak sebuah ponsel yang tak asing di mata Marcelo. Tuan, saya menemukan ponsel Nona Marisa di salah satu mobil Anda, ucap bodyguard itu sambil seraya menyerahkan ponsel itu kepada Marcelo. Marcelo menyambutnya dengan cepat setelah mengetahui bahwa ponsel itu adalah milik Marisa. Ia menautkan kedua alisnya sambil memperhatikan ponsel tersebut. Ponsel ini? Apa dia sengaja meninggalkannya di sini atau memang ia lupa membawa ponsel ini bersamanya? Sepertinya memang tertinggal, Tuan. Sahut Yo. Sepertinya kamu benar. Segera siapkan pesawat, kita berangkat ke kota asal Melinda. Titah Marcelo. Baik, Tuan. Yo memperhatikan Marcelo yang berjalan ke arah yang salah, membuat ia berpikir mau kemana sebenarnya lelaki itu. Yo menghentikan langkahnya kemudian menegur Marcelo yang terus melangkah dengan tatapan fokus ke depan. Tuan, mobil Anda berada di sini. Marcelo tersadar, ia berbalik kemudian berjalan menghampiri Yo sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Astaga, Yo. Kamu lihat aku sekarang, aku sudah seperti orang bodoh. Yo ingin sekali tertawa, menertawakan kata yang baru saja Marcelo ucapkan. Cinta membuat orang menjadi bodoh, ya seperti itulah kira-kira. Lelaki mapan dan tampan itu menjadi bodoh gara-gara rasa cintanya terhadap anak angkatnya sendiri. Sementara itu, di tempat lain. Kita sudah sampai, Marisa. Bagaimana, kamu suka kampung ini? Tanya Fatan sembari membukakan pintu untuk Marisa. Perlahan Marisa keluar dari mobil Fatan kemudian memperhatikan sekelilingnya. Sebuah perdesaan yang masih sangat alami, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Air sungai yang mengalir tepat di depan matanya, begitu jernih dan terlihat sangat sejuk. Belum lagi pepohonan rindang yang masih banyak tumbuh di sekitarnya. Bangunan rumah-rumah warga masih terlihat sederhana, bahkan masih banyak di antara mereka memasak dengan menggunakan kayu bakar. Marisa yang tidak pernah sekalipun melihat pedesaan yang benar-benar masih asri seperti tempat itu, terpelongo dengan mata membulat sempurna. Ternyata masih ada ya, tempat seperti ini. Aku kira hanya tinggal cerita, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Fatan tahu dari mana ada tempat sebagus ini? Tanya Marisa. Ini kampungku, Marisa. Dan disinilah aku lahir hingga tumbuh menjadi seorang remaja, tutur Fatan. Marisa terdiam sejenak sambil berpikir. Apa kamu yakin Tuan Marcelo tidak akan menemukan aku di sini? Tanya Marisa cemas. Aku yakin sekali dia tidak akan pernah menemukan dirimu di sini, Marisa. Desa ini merupakan desa tertinggal dan kamu tahu sendiri, kan bagaimana susahnya perjalanan kita menuju desa ini? Bahkan di antara banyaknya kenalanku di kota, tidak ada yang tahu bahwa desa ini ada. Itulah sebabnya warga di desa ini hidup dengan kesederhanaan dan lebih banyak mengandalkan kekayaan alam yang ada di sekitar mereka, sahut Fatan. Benarkah? Ya. Sebaiknya kita bicara di dalam rumahku saja. Mari. Ajak Fatan sembari menuntun Marisa memasuki sebuah rumah sederhana, tetapi sangat nyaman untuk ditinggali. Duduklah, Marisa. Buatlah dirimu nyaman, aku akan kembali sebentar lagi, ucap Fatan. Fatan melangkah memasuki rumah sederhana itu lebih dalam lagi. Ia menemui seorang wanita parubaya yang sedang duduk tak jauh dari tungku kayu bakar. Sesekali wanita itu meniup api di tungku tersebut dengan menggunakan sebuah bambu kecil agar apinya tidak padam. Bu, Fatan kangen. Fatan memeluk wanita parubaya itu dari belakang dengan mata berkaca-kaca. Pelukan Fatan membuat wanita yang dipanggil Fatan dengan sebutan, Ibu, itu sangat terkejut. Ia mengelus tangan Fatan yang melingkar di tubuhnya sambil menitikkan air mata. Nak, kenapa tidak kasih kabar ke ibu kalau kamu ingin ke sini? Tanya wanita itu. Ini mendadak, Bu.
Dan Fatan tidak sendiri, Fatan mengajak seorang teman. Fatan melerai pelukannya dan kini ibu dan anak itu saling bersitatap. Siapa calonmu? Goda sang ibu. Fatan tersenyum mendengar ucapan sang ibu. Fatan rasa gadis itu tidak akan sudi menerima Fatan sebagai calonnya, Bu. Kenapa bicara seperti itu? Ayo, kenalkan ibu sama gadis itu, ajak ibu Fatan.